Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengkonsumsi gula secara berlebihan, sebagaimana kita uraikan pada video sebelumnya, tidak baik untuk gigi, berat badan, dan kesehatan kita secara keseluruhan. Tetapi bagaimana jika kita ingin bersepeda dengan intensitas tinggi? Mari kita lihat efek gula pada performa bersepeda kita. Gula menyebabkan masalah terutama di luar olahraga. Bahaya gula sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan akan terasa horor bagi kita yang terbiasa mengkonsumsi gula, seperti minum teh dengan gula, kopi manis, es sirup yang menyegarkan di tengah teriknya matahari ketika bersepeda, terutama bagi kita yang ingin menurunkan berat badan dan mencegah berbagai penyakit. Namun penting untuk diingat bahwa masalah tersebut muncul saat gula tambahan dikonsumsi secara berlebihan saat istirahat. Tubuh kita tidak terlalu membutuhkan gula yang cepat dan mudah diserap secara normal. Jadi, saat kita mengkonsumsi cemilan atau minuman manis ketika kita tidak sedang bersepeda, membuat gula menumpuk di aliran darah. Ketika kadar gula darah tinggi, tubuh harus memproduksi insulin ekstra untuk menghadapinya, yang dapat menimbulkan masalah seiring waktu. Gula memungkinkan kita untuk mendorong dengan keras saat kita mulai mengayuh dan meningkatkan intensitas. Tubuh kita secara bertahap akan meningkatkan kebutuhan akan glukosa untuk menghasilkan energi dan menurunkan kebutuhan akan lemak. Ketika kita mencapai ambang aerobik kita, tubuh kita hampir secara eksklusif bergantung pada glukosa untuk energi. Jelas bahwa ketika kita ingin benar-benar mendorong diri sendiri dan bergerak cepat, kita membutuhkan gula. Dalam 60 hingga 90 menit pertama kita bersepeda, sumber gula adalah glikogen di otot. Tetapi kita bisa menambahkannya dari makanan atau minuman yang dikonsumsi sepanjang perjalanan. Gula dapat mencegah bongking. Setelah sekitar 60 hingga 90 menit bersepeda dengan intensitas sedang hingga tinggi, cadangan glukosa di kita sudah mulai habis. Dan bila tidak ada tambahan glukosa lagi, kita akan mulai mengalami apa yang dikenal sebagai bongking. Kita terpaksa melambat dan tubuh kita harus beralih kembali ke sumber energi berupa lemak. Jika kita ingin terus bersepeda dengan intensitas yang tinggi, kita harus memberikan tambahan gula, baik berupa makanan maupun minuman saat di atas sepeda. Gula yang terkandung dalam energi bar atau minuman olahraga akan langsung masuk ke otot untuk digunakan sebagai energi. Jika kita memutuskan untuk benar-benar berpantang gula dalam hidup kita, kita menempatkan diri kita pada risiko tinggi melakukan kesalahan dalam balapan. Dan kita akan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu dengan intensitas tinggi dalam latihan. Gula membantu kita pulih lebih cepat. Ketika kita menyelesaikan hari pertama yang berat dalam bersepeda multi hari, cadangan glikogen kita rata-rata sudah tipis, dan kita perlu memuat glikogen baru untuk perjalanan esok harinya. Sayangnya, proses terbentuknya glikogen dalam tubuh membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan jeda waktu kita untuk bersepeda kembali kurang dari 24 jam. Nah, jika kita menambahkan gula dalam makanan setelah istirahat bersepeda, proses pembentukan glikogen akan terjadi lebih cepat. Inilah mengapa kita melihat Peter Sagan mengunyah permen karet di akhir tahap Tour de France. Tetapi jika kita memiliki 1 atau 2 hari, 24 hingga 48 jam istirahat di antara perjalanan kita tidak memerlukan gula untuk mempercepat proses terbentuknya glikogen. Olahraga membutuhkan gula. Ringkasnya, gula penting untuk latihan intensif dan bisa bermanfaat jika kita ingin bersepeda dengan intensitas tinggi. Ada 3 skenario utama yang masuk akal
untuk menggunakan gula tambahan. 1. Tepat sebelum perjalanan yang intens untuk mengisi simpanan glikogen kita. 2. Selama sesi latihan keras atau balapan yang akan berlangsung lebih dari 60 menit. 3. Tepat setelah sesi latihan keras atau balapan jika kita perlu pulih dengan baik untuk hari berikutnya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa gula tetap bisa menyebabkan gigi berlubang meski dikonsumsi di atas sepeda. Selain itu, walaupun kita terus berolahraga, kita tidak terhindar dari mengembangkan diabetes tipe 2 jika kita berlebihan mengkonsumsi gula. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.